Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, aku lihat di sini kamu lelah dengan hubungan ini, kamu frustasi dengan hubungan ini yang tidak berjalan sesuai dengan apa maumu ya. Kamu cemburu, kamu takut, terus itu juga apa ini, ada ego ya, ada isu. Pokoknya intinya hubungan ini tuh tidak sesuai dengan apa yang selama ini kamu inginkan. Dia pernah menghadirkan pihak ketiga di antara kalian, dia pernah menyelingkuhi kamu, dia licik ya. Dan inilah makanya hubungan kalian kayaknya lagi nggak membaik. Lagi tidak baik-baik saja. Saat ini ada yang sedang dia persiapkan untuk kembali lagi bersama kamu ya, karena kan dia tahu ya selama ini banyak sekali hambatan di antara kalian untuk membuat hubungan ini jadi langgeng, membuat hubungan ini jadi berjalan dengan baik itu kan sulit, sehingga saat ini sedang ada yang dia persiapkan untuk menghadapi batasan atau apa namanya tuh, halangan di antara kalian. Dia lihat ada seseorang yang tiba-tiba berubah, yaitu kamu ya. Tiba-tiba kamu berubah, tiba-tiba kamu tidak seperti dulu lagi, sehingga membuat dia heran ya, membuat dia terkejut, membuat dia khawatir gitu ya. Bisa jadi perubahan dari dirimu inilah yang sekarang itu lebih memilih untuk fokus pada diri sendiri dan tidak memikirkan dia gitu ya. Aku lihat di sini juga dia sedang mencoba untuk bertransformasi, ingin memiliki suatu hubungan yang baru juga dengan kamu. Dia tidak mau mengulang apa yang pernah terjadi di masa lalu bersama yang lainnya gitu ya. Dia tidak mau. Untuk saat ini ya, perubahan itu adalah tentang kamu sekarang lebih fokus pada dirimu sendiri. Sekarang kamu kalau aku lihat tuh kayak butuh waktu untuk healing ya. Intinya kayak menarik diri lah dari dia ya, menarik diri dari dia. Itu yang membuat dia merasa apa ya, bingung. Ya, bingung. Kemudian ada nine of sword, yang mana di sini kalau aku lihat berarti dia saat ini tuh ada keraguan dalam diri dia. Dalam saat ini ketika tidak bersama kamu, keadaan hidup dia tidak tenang ya, tidak bahagia juga. Kenapa? Karena di sini dia menyesali atas tindakan dia dulu terhadap kamu, yang mana dulu itu mungkin dia pernah memperlakukan kamu tidak baik, menyelingkuhi kamu, ngebohongin kamu, bahkan dulu pernah sempat terhasut oleh orang ya, entah ini siapa ya, bisa jadi teman, keluarga, atau pihak ketiga atau selingkuhannya yang apa ya, yang menjelek-jelekkan kamu gitu ya, dan mereka dan dia terhasut oleh mereka gitu. Nah, terus itu juga gara-gara dia terhasut itu membuat hubungan kalian hancur akhirnya. Terus itu juga aku lihat di sini dia mengenang masa lalu yang apa ya, yang kelam sih. Dia kayaknya punya masa lalu yang kelam. Mungkin dia pernah membuli seseorang, pernah melakukan suatu kesalahan apa gitu ya. Atau bahkan mungkin pernah memperkosa orang atau bagaimana deh. Intinya ada punya situasi masa kelam, sehingga ketika setelah dia pikir-pikir, sekarang emang aku pantas ya untuk kamu gitu loh. Dia merasa sekarang kayak, apakah aku masih pantas dengan diriku yang seperti ini untuk kamu gitu loh
ya. Jadi saat ini ada rasa bersalah, malu sama kamu juga, terus itu rasa apa sih namanya, menyesal ya, menyesal atas tindakan-tindakan dia yang menyakiti kamu selama ini. Sebenarnya dia ingin sekali menghubungi kamu, tapi masih dia tunda ya, karena masih ada rasa bersalah dan rasa malu yang belum bisa untuk dia perbaiki ke kamu atas tindakan dia yang selama ini mengkhianati kamu, terus melukai hatimu. Aku lihat memang sudah ada perpisahan yang terjadi ya di antara kamu dengan dia. Dan saat ini dia sedang mencoba menerima keadaan ya, apa yang telah terjadi. Dia saat ini sedang menerima perpisahan yang terjadi. Terus itu juga memang ini mengindikasikan ada suatu ketidaksetiaan dan pengkhianatan yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Sehingga untuk saat ini tuh apa ya, dia ngerasa bersalah dan gak tahu harus berbuat apa. Yang bisa dia lakukan adalah berlomba-lomba mencari perhatian kamu, bagaimana caranya agar kamu mau melirik dia lagi, agar kamu mau memperhatikan dia lagi, agar kamu mau berkomunikasi lagi dengan dia. Entah apa yang dia lakukan, kalau aku lihat di sini berbagai macam cara ya, trik, taktik dia untuk bisa menarik perhatian kamu. Ada yang pura-pura diem, ngediemin kamu lama, ada yang entah bertingkah apa, ada yang berperilaku apa, tapi intinya di sini dia sedang mencoba untuk ya mencari perhatian kamu ya. Cuman kayaknya di sini kamu kayak udah nggak peduli gitu ya, dia mau ngapain juga bodo amat gitu. Kenapa? Karena kamu tahu bahwa dia ini selalu gagal dalam merubah perilaku atau tindakan yang pernah dia lakukan. Pasti selalu terulang lagi. Sehingga mau diberi kesempatan kayak manapun juga kamu udah tahu hasilnya, pasti dia akan selalu mengulang situasi yang sama gitu ya. Dan ya, aku lihat di sini ternyata dulu dia ini punya masa lalu yang kelam juga. Oke, kita bahas yang ke kamu dulu ya. Banyak sekali rencana. Banyak sekali rencana yang sudah dia persiapkan ke kamu, tapi nampaknya tidak ada yang terrealisasi satupun. Bahkan pernah nih dia rencana mau menikah dengan kamu, atau bertemu dengan kamu, atau melamar kamu, atau apalah ya. Itu juga sampai sekarang nggak terrealisasi, aku lihat di sini. Justru malah dia sifatnya tiba-tiba berubah. Nah, ini yang mungkin tidak pernah berubah dari dia. Ya, sifatnya ini yang tiba-tiba berubah sama kamu, dan situasi inilah yang mungkin tidak pernah berubah dari dia. Yaitu ketika dia sudah mulai tiba-tiba berubah sikapnya, dia menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Dia selingkuhin kamu, seperti itu. Terus itu juga ternyata nggak cuman itu. Jadi dulu ya di masa lalu dia ini pernah melakukan suatu penyalahgunaan. Entah itu penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras, atau mungkin bisa jadi kayak misalkan dia pernah korupsi ya, atau menyalahgunakan kekuasaan ya, sehingga dampaknya sekarang lah yang dia rasakan. Dia sekarang sedang kesulitan untuk memperbaiki keadaan karena dulu dia pernah menyalahgunakan sesuatu, entah itu kekuasaan, entah itu obat-obatan terlarang atau apa ya. Kayak misalkan dia menyalahgunakan kekuasaan ya, misalkan punya acara apa nih di kantor dia, yang ceritain itu gratis, taunya dia harus dia malah membuatnya jadi berbayar seperti itu, sehingga ya dia harus menanggung ya untuk mengembalikan uang yang sudah masuk gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Atau apa nih, minum-minuman keras, misalkan obat-obatan terlarang gitu ya, berarti sekarang dia lagi direhabilitasi atau bagaimana. Intinya seperti itu ya, ada penyalahgunaan yang pernah dia lakukan di masa lalunya sehingga sekarang berdampaknya. Terus dikala dia selingkuh, di sini aku lihat kan ketahuan ya sama kamu tahu akhirnya dia selingkuh, tahu kalau dia ini selingkuh. Akhirnya kamu minta kejelasan kan dari dia. Pas kamu minta kejelasan sama dia nggak terima kalau misalkan kamu menuduh dia selingkuh gitu. Justru malah dia menyalahkan kamu, entah apa gitu yang dia
bahas sehingga intinya dia menyalahkan kamu. Terus itu juga ya udah, karena kamu mungkin sudah capek dengan tingkah lakunya, dengan perilakunya, akhirnya kamu di sini memilih untuk meninggalkan dia. Tapi ketika kamu meninggalkan dia, di sini dia tidak terima dengan keputusan yang kamu ambil untuk meninggalkan dia. Jadi aku lihat di sini justru malah dia merasa keputusan kamu itu tidak adil bagiku yang meninggalkan aku gitu, sehingga dia tidak mau menerima bahwa dia sudah berakhir hubungannya dengan kamu. Seperti itu. Ya, karena di sini setelah berpisah dengan kamu seperti ini, aku lihat di sini dia justru malah ada keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya, that's the word. Bahkan setelah dia mengevaluasi diri, kok ada perasaan dia itu sekarang itu lebih ingin mencintai kamu, ingin memiliki komitmen yang seperti itu. Ingin menjalani hubungan yang sama-sama merasakan kepuasan dalam hubungan kayak gitu ya, ingin dicintai oleh kamu, ingin disayangi oleh kamu gitu loh. Dan kalau aku lihat di sini juga dia merasa gembira gitu loh saat dia bersama kamu. Dia merasa merasa kayak bahwa kamu adalah takdirnya kayak gitulah ya. Bahkan aku lihat di sini kan ada jarak nih di antara kalian ya. Ada yang LDR aku lihat di sini. Bahkan dia ada keinginan untuk bertemu dengan kamu secara fisik. Ya, ada keinginan dari dia untuk bertemu kamu secara fisik agar lebih dekat dengan kamu. Sehingga saat ini tuh aku rasa ya dia sedang memikirkan kembali hubungan dia bersama kamu yang sebelumnya, yang kacau balau, yang penuh dengan pengkhianatan, yang dia hancurkan selama ini. Bahkan kayak nggak ada tujuan arah hubungan itu mau dibawa kemana seperti itu ya. Jadi saat ini dia memikirkan kembali dari hubungan kalian sebelumnya, dan sekarang tuh dia sudah memiliki gagasan yang lebih jelas, atau saat ini tuh sedang memikirkan gagasan yang lebih jelas tentang apa yang dia inginkan bersama kamu di masa depan. Dia maunya sama kamu tuh bagaimana gitu ya. Dia pengennya menjalani kehidupan yang langgeng dengan kamu, menikah dengan kamu, karena ini ada the word. Aku lihat ada keinginan dari dia sampai ke arah sana. Sebuah pernikahan. Kalau misalkan di sini kamu dengan dia sudah menikah, ya berarti pengen adanya hubungan yang lebih intens kayak gitu ya. Oke, apa sih yang ingin dia ungkapkan sama kamu? Saat ini dia sedang mengusahakan segalanya ya, perubahan dalam diri dia ya, perubahan sikap, perilaku. Dia nggak mau mengulang apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Terus itu juga dari karir, keuangan, dia sedang mencoba untuk menstabilkan kehidupan dia. Dia tahu keegoisan dia telah menghancurkan hidup dia. Sekarang justru gara-gara keegoisan dia, sekarang dia stuck. Sekarang dia itu tidak ada perkembangan apapun, termasuk dalam hidupnya. Karir mandek, keuangan mandek, ya percintaan juga mandek. Jadi kalau aku lihat di sini nggak ada yang berjalan dengan baik dalam hidupnya, penuh dengan kesengsaraan. Sekarang penuh dengan stuck, nggak tahu harus bagaimana ya. Sehingga untuk saat ini aku lihat ada rasa insecure dari dia. Dia merasa bahwa kayak dia tidak pantas gitu untuk mendapatkan kamu ya, dari setelah apa yang terjadi, setelah apa yang dia lakukan ya terhadap kamu, melukai hatimu, mengkhianati kamu. Jadi sehingga saat ini tuh dia ngerasa dia kayak nggak pantas gitu loh untuk kamu. Tapi kamu itu selalu ada di pikiran aku, kata dia. Kamu itu nggak bisa lepas gitu loh dari pikirannya. Dia selalu kepikiran kamu terus. Bahkan dikala saat ini tidak ada kamu di sisi dia, hidup dia berantakan gitu loh ya. Dia uring-uringan, dia kepikiran kamu terus, tapi tidak bisa merealisasikan rasa rindunya ke kamu, tidak bisa mendekap kamu, tidak ada sentuhan dari kamu. Terus itu nggak ada pegangan juga gitu kan, tidak ada yang memperhatikan dia, menyayangi dia seperti dulu. Sehingga saat ini tuh dia
bingung ya, dia nggak tahu lagi harus bagaimana dalam menjalani hari-harinya tanpa kamu. Dan ini tuh dia kayak linglung, bingung harus berbuat apa dengan hidupnya untuk sekarang. Dan gini, sebenarnya dia tuh sebenarnya peduli sama kamu, walaupun selama ini dia itu kayak pura-pura dingin, pura-pura nggak menunjukkan bahwa dia peduli sama kamu, tapi sebenarnya dia ini peduli. Cuman ya, aku nggak tahu dengan cara apa bentukan dia peduli sama kamu sampai-sampai dia selingkuh kayak gini ya. Aku nggak tahu gimana caranya. Tapi intinya dia merasa sebenarnya dia itu peduli sama kamu. Cuman memang tidak dia tampilkan. Ya, oke. Jadi inilah yang terjadi dalam hubunganmu bersama dia. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Libra. Oke, tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap hubungan kamu bersama dia ya, atau misalkan ada hewan peliharaan dia atau apa gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.